Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya biar pikiran, perasaan kita semakin diisi dengan pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita bisa mengenali Allah dengan benar. Kita sudah belajar bahwa mengenali Allah melahirkan otoritas di dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang seperti Yesus, bukan hanya sekedar beragama Kristen, bercerita tentang Allah tetapi tidak memiliki kuasa. Karena kerajaan Allah bukan bicara tentang agama, kerajaan Allah bukan bicara tentang perkataan, tetapi kerajaan Allah bicara tentang kuasa Allah. Karena itu pagi hari ini kita akan kembali belajar ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Mari kita lihat dari Filipi pasal 3 ayat 1-10. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kita lihat perubahan yang terjadi ketika orang mengenal Allah. Dia tidak lagi menaruh hal-hal pengharapannya kepada masalah makanan, minuman, jabatan, pangkat, kedudukan, hal-hal lahiriah. Kita juga sudah belajar kemarin bagaimana kalau kita di dalam Kristus Yesus, kita hanya menaruh pengharapan kita bukan kepada kekekalan, tetapi hanya kepada perkara-perkara lahiriah, maka kita adalah orang yang paling malang, kata Alkitab, daripada semua orang yang malang yang ada di dunia. Kalau saudara mengenal orang yang malang, dan apakah itu menurut saudara mereka malang dalam hidupnya? Dan kalau kita orang Kristen mempercayai Tuhan hanya sebatas kepada hal-hal lahiriah, maka kita lebih malang dari orang itu. Makanya Paulus berkata bahwa kita harus hati-hati dalam ibadah kita. Kemegahan, kebanggaan kita bukanlah kepada hal-hal lahiriah. Walaupun Paulus juga berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi ada banyak gereja mengajarkan pengajaran yang menurut saya bukan hanya cenderung keliru, tapi menyesatkan. Karena mengukur kekristenan hanya dari perkara-perkara lahiriah. Mengukur kekristenan suksesnya dalam kepengikutannya adalah kalau dia naik mobil apa, punya rumah apa. Dia tidak lagi melihat kepada kekekalan. Makanya Paulus berkata, aku juga punya alasan sebenarnya kalau orang lain bisa menyangka dan membanggakan hal-hal itu. Dia berkata disunat hari ke-8, dia dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Bayangin, secara agama dia luar biasa sekali. Tapi lihat ketika dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi mengenal Allah, pengenalan Allah yang benar melahirkan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Hidup kita berubah menjadi hidup yang benar, bergantung bukan kepada diri kita, tetapi bergantung kepada Tuhan, tunduk kepadanya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dalam bentuk ketaatan, menjauhi apa yang Tuhan tidak senang. Karena itu ketika Paulus mengenal Allah dengan benar, dia menjadi pribadi Bapak Ibu yang kuat di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang bisa tenang di tengah situasi di mana orang-orang di sekitarnya ketakutan mungkin, tetapi dia menjadi pribadi yang tenang, aman. Ketika dia semua orang ketakutan karena perahu yang mereka gunakan hampir karam, tapi Paulus bilang tenang, jangan takut. Ini lihat nih bedanya kalau orang mengenal Allah.
persoalan kita adalah banyak orang sok kenal Tuhan, cerita tentang Tuhan, tetapi tidak memiliki pengenalan dengan Allah. Karena pengenalan akan Allah ini ada kaitannya dengan iman, dengan keteguhan hati kita, dengan kita tidak berjalan menurut hal-hal yang kita lihat. Karena iman itu kita lebih mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan daripada hal-hal yang kelihatan. Kuat di dalam Tuhan, mengenal Tuhan itu kita lebih mempercayai firman-Nya daripada masalah dan persoalan kita. Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Dia selalu bergantung, minta tuntunan Tuhan. Dia melihat bahwa Allah itu segala-galanya, sehingga ketika dia mentaati Tuhan, bahkan ketika nyawanya terancam seperti kayak Daniel, dia nggak peduli. Ya, dia berkata bahwa di Yerusalem penjara, aniaya, sengsara, penderitaan menanti aku, kata Roh Kudus. Tapi saudara lihat, dia nggak peduli. Dia melihat Allah jauh lebih penting. Mentaati Allah jauh lebih penting daripada memandang diri sendiri. Dia mengalami perubahan hidup, memiliki ketaatan, loyalitas, setia kepada Tuhan dan rencananya. Dia punya pola pikir, pandangan yang berubah, cara bicara, cara merasa, dia mengalami perubahan. Dia punya disiplin di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai manusia. Jadi kalau saudara semakin mengenal Tuhan, saudara akan makin mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah tinggalkan ibadah, saudara tidak akan pernah tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak bersekutu dengan sesama. Kita akan semakin mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, pasangan, keluarga kita. Tidak hanya sebatas Zoom, tidak hanya sebatas menonton ibadah. Kita punya respon-respon yang benar, ada kasih dan penerimaan. Saya berharap Bapak Ibu, hal ini terbangun dalam hidup kita. Saya tidak bermaksud menghakimi atau tidak, itu dijauhkan. Saya hanya ingin meneguhkan saudara. Paulus berkata, yang kuingini dalam hidupku, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebenarannya, dalam kematiannya. Karena kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Berbahagialah saudara kalau saudara menderita karena nama Tuhan. Saya kemarin cerita sama seorang ibu, kalau ibu mempertahankan keluarga, tidak bercerai, tetap satu, dia menderita karena mungkin pasangannya tidak setia, mengkhianati dia. Tapi ibu jangan lihat pasanganmu, tapi lihatlah kebenaran firman. Ketika ibu mempertahankan rumah tangga, disitulah Bapak Ibu, berbahagialah orang yang menderita karena nama Tuhan. Dan ini yang saya berharap di tengah situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Mari, kalau terpaksa memang kita mati karena kita mencari Tuhan, melayani Tuhan, memuridkan orang, beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah engkau, bahagialah engkau kalau engkau menderita karena nama Tuhan. Jangan hanya pakai ayat untuk melindungi diri. Kita tidak bertanggung jawab dengan panggilan Tuhan. Oh, orang will hikmat, orang bijak kalau lihat malapetaka. Tentu maksud ayat itu tidak seperti yang saudara pikirkan. Karena banyak orang sudah mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Tuhan. Dia melalaikan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena itu saya mau katakan, jangan pernah takut lagi dengan yang namanya kematian. Bukankah Alkitab berkata, berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan. Kematian hari ini seharusnya kita tidak lagi takut. Kenapa kita takut? Karena hati kita masih mengasihi, mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan. Saya berdoa kiranya roh hikmat dan wahyu turun atas kita, sehingga pengenalan akan Allah ada dalam diri kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.